Oke, jadi ini materi yang hari ini ya diberikan ya. Local search. Oke. Jadi sebetulnya apa sih yang membedakan local search dengan searching yang minggu lalu direview ya? Mudahnya sih di greedy best first dan juga A-star. Oke, Muhammad Rifki. Kalau dari setnya apa sih yang membedakan antara yang local search dengan searching yang kemarin itu yang direview minggu lalu? Kalau local search itu state-nya berupa konfigurasi dari n banyaknya ratu di Itu papan kalau persoalan caturnya. N ratu ya? Oh iya. Karena kan persoalannya tidak selalu N ratu ya? Berarti konfigurasi dari persoalan yang akan diselesaikannya itu, Bu, state-nya. Oke, jadi ini mungkin bisa, saya nggak tahu ini mempermudah atau malah menyulitkan ya. Jadi ketika kita berbicara tentang local search, itu kita bisa melihatnya, ini sebetulnya materi yang pekan depan lagi nanti akan dibahas lebih lanjut ya. Jadi Anda itu ceritanya punya suatu variabel. Ya, kalau misalnya N ratu persoalannya, maka variabelnya itu adalah N buah ratu itu. Oke. Nah, setiap variabel itu inginnya diisi suatu nilai yang nilainya itu harus memenuhi atau tidak melanggar batasan-batasan yang sudah ditentukan. Misalnya, untuk persoalan N ratu, ratunya itu tidak boleh saling menyerang, gitu ya. Nah, ini sedikit berbeda dengan N ratu yang mungkin biasanya digunakan di papan catur yang sesungguhnya gitu. Karena kalau misalnya di antara ratu ke-1 dengan ratu ke-3 itu ada ratu kedua, maka dan semuanya berada pada satu baris yang sama ya. Dan ini kan ceritanya kalau persoalan N ratu itu dia setiap ratu diletakkan pada kolom yang berbeda. Kemudian ratu 1, ratu 2, ratu 3 terletak pada baris yang sama. Nah, kalau di sini, di kuliah ini, ratu 1 dan ratu 3 itu bisa saling makan. Walaupun kenyataannya sebetulnya kalau permainan yang sebenarnya 1 dan 3, karena ada 2 di tengah-tengah itu, maka 1 dan 3 harusnya tidak bisa saling memakan gitu ya. Walaupun diletakkan pada baris yang sama. Nah, di sini itu dianggap bisa saling makan. Saya mempermudah saja ya. Kalau selama berada dalam satu baris yang sama, berada pada diagonal yang sama, maka dia bisa saling makan. Apakah di antara mereka ada ratu yang lain, itu nggak dipedulikan. Ya. Nah, artinya, jadi saya itu punya sekumpulan variabel, yang sekumpulan variabel tadi mau saya kasih nilai. Nilainya tidak boleh melanggar batasan. Oke. Nah, untuk yang pencarian klasik, yang sudah kita pelajari di STIMA maupun yang review minggu lalu, setiap langkah itu state-nya adalah sudah ada berapa variabel yang sudah diisi nilai dan mungkin belum semua variabel ya di tengah jalan. Mungkin baru satu variabel, mungkin baru 2 variabel, mungkin baru 3 variabel yang sudah diisi dengan nilai. Sedangkan kalau local search, semua variabel itu pada setiap state-nya ya, pasti sudah ada isi nilainya. Semua variabel pasti sudah ada isi nilainya. Nah, persoalannya adalah nilai yang diisikan ke variabel tadi itu sebetulnya tidak melanggar batasan atau masih ada yang melanggar batasan. Misalnya masih ada nih yang satu baris yang sama atau berada pada diagonal yang sama. Gitu ya. Jadi state-nya itu yang membedakan local search dengan pencarian yang klasik. State-nya itu kalau yang klasik bisa antara 0, kalau di awal tentunya 0 sampai n banyaknya variabel yang sudah terisi nilai. Sedangkan kalau local search
dia pasti n variabel yang sudah terisi nilai. Oke, nah kalau begitu initial state-nya yang membedakan apa nih Ahmad Saladin dengan yang classical search? Kalau initial state-nya local search itu baru ditaruh satu, misalnya dari kosong dulu. Kalau yang itu yang biasa, yang klasikal. Yang local search itu random state tertentu. Oke, maksudnya random state? Semuanya udah ditaruh di tempat yang random. Betul. Jadi initial state-nya kalau yang klasik itu ya belum ada variabel apapun yang diisi nilai. Oke, sedangkan kalau local search semua variabel sudah ada isi nilainya. Hanya memang pengisian nilai itu mungkin sudah konsisten atau tidak ada yang melanggar bahasa. Nah, yang berikutnya action-nya. Action-nya Reynaldo Antolis. Iya, Bu. Apa ya yang membedakan local search dengan yang classical untuk action-nya? Kalau yang local search itu cuma bergerak ke neighbor-nya dari site yang sekarang. Kalau yang klasik? Kalau yang klasik ini kali ya, dia tuh explore semua langkah yang ada secara sistematis. Oke, kalau neighbor itu maksudnya apa tuh? Maksudnya neighbor? Neighbor-nya tuh maksudnya langkah selanjutnya yang mungkin. Udah, langkah selanjutnya yang mungkin gitu. Kalau dikaitkan dengan yang variabel dengan nilai tadi, maka kalau yang classical search, action-nya itu adalah dia milih. Saya mau milih sebuah variabel berikutnya. Untuk kemudian saya milih nilai apa ya yang mau saya isikan ke variabel berikutnya itu. Karena state-nya dalam classical search itu kan pengisiannya mungkin baru 1, baru 2, baru 3 variabel yang sudah diisi. Misalnya sekarang saya berada pada iterasi di mana 3 variabel baru diisi. Maka aksi selanjutnya adalah milih satu variabel untuk jadi variabel keempat dan kemudian diisikan nilai ke variabel keempat tadi. Gitu ya. Nah, saya harap Anda ingat lagi kuliah backtracking nih. Backtracking yang di strategi algoritma. Nanti akan dipakai juga DFS atau backtracking. Ya, backtracking menggunakan pendekatan DFS sebetulnya ya. Nah, jadi di situ Anda bisa ingat untuk classical search. Nah, kalau yang local search, aksinya itu adalah pindah ke tetangga. Oke, pindah ke tetangga. Nah, nanti pindah ke tetangganya tergantung pakai pencarian yang mana, hill climbing varian yang mana, atau simulated annealing gitu ya. Nah, pindah ke tetangganya yang dimaksud dengan tetangga ini apa? Tetangga itu adalah pengubahan satu buah variabel, pengubahan nilai dari satu buah variabel saja. Jadi kalau satu variabel, contohnya kalau di n-queens, tapi nanti kalau persoalannya tidak n-queens, saya harap Anda juga bisa ini ya, mencari analoginya ya. Yang penting adalah hasil akhirnya itu saya maunya seperti apa. Nah, dari hasil akhir itu, karena solusi dari local search kan itu ya, sekalian yang solution. Solusi dari local search itu kan sebetulnya final state. Final state itu artinya saya sudah punya sekumpulan variabel yang sudah diisi nilai.
Dan ya nanti bisa saja dia kalau ketemu lokal optimum masih ada yang melanggar batas, tapi kalau sudah global optimum harusnya sudah tidak ada yang melanggar batasan atau constraint, gitu ya. Nah, tetangganya di sini adalah mengubah nilai di satu variabel saja. Jadi nggak loncat gitu. Maksudnya loncat itu adalah, oh sekali langkah langsung mengganti 2 atau lebih variabel, itu tidak. Jadi hanya mengganti nilai dari satu variabel saja. Itu yang tetangga. Oke. Nah, nanti bergantung pada pendekatan yang dipakai, apakah hill climbing yang steepest atau yang random restart atau yang stokastik atau yang sideways, membangkitkan kemungkinan tetangganya itu gimana? Apakah semua tetangganya itu dibangkitkan? Semua kemungkinan tetangganya dibangkitkan, baru kemudian dipilih satu yang terbaik, atau secara random membangkitkan satu tetangga untuk kemudian dilihat dia lebih baik atau enggak. Gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan tetangga itu adalah mengubah nilai satu variabel. Kemudian aksinya yaitu mengubah nilai dari satu buah variabel. Memilih tetangganya sesuai dengan pendekatan. Apakah yang terbaik, apakah boleh yang sama, apakah ya boleh yang lebih buruk, tergantung mau hill climbing atau simulated annealing. Oke, nah solusinya kalau yang classical search itu lebih cocok digunakan untuk persoalan-persoalan yang memang path itu adalah bagian dari solusi. Sedangkan local search ini dipakai untuk persoalan-persoalan di mana yang path dari start state sampai ke goal state itu tidak menjadi bagian dari solusi. Oke, contohnya penjadwalan, n queens ini, nanti ada crypt arithmetic gitu ya. Contohnya bisa Anda lihat di buku Russell. Oke. Nah, dari beberapa local search itu ada hill climbing, simulated annealing, dan genetic algorithm. Kita belajar dulu yang 2. Untuk yang hill climbing di buku Russell ya, itu yang by default itu adalah yang steepest ascent. Jadi dia selalu berusaha membangkitkan semua tetangga ya. Semua tetangga itu artinya apa? Variabel pertama itu saya coba nilai seberapa baik nilai heuristiknya kalau diubah ke berbagai kemungkinan nilai yang ada. Oke, variabel pertama. Coba dibangkitkan tetangganya itu adalah mengubah nilai satu variabel yang pertama dengan semua nilai yang mungkin, lalu setiap nilai tadi dilihat heuristiknya. Oke, hanya satu dulu. Nah, berikutnya, kumpulan tetangga berikutnya itu adalah mengubah nilai dari variabel yang kedua, sehingga variabel pertama dengan variabel ketiga, 4, 5, 6, sampai N itu tidak berubah. Supaya apa? Supaya ketika saya mau mencoba mencari kemungkinan nilai untuk variabel yang kedua dengan berbagai nilai yang mungkin, saya bisa menghitung heuristiknya. Oke, jadi pada saat saya menghitung heuristik dari variabel kedua, variabel yang lain itu tidak ada yang berubah dari state sebelumnya. Demikian juga untuk variabel yang ketiga. Ketika saya mencoba mau menghitung heuristik untuk setiap kemungkinan nilai ketika diubah, itu maka variabel yang lainnya juga tetap tidak ada yang berubah. Oke, nah itu sudah dibangkitkan semua, baru kemudian kita cari mana yang nilainya paling baik. Oke, mana yang nilainya paling baik. Untuk kemudian kita pilih nilai yang paling baik tersebut. Kalau misalnya ternyata dari semua tetangga yang ada itu tidak ada yang lebih baik, jadi adanya itu lebih buruk atau sama saja, maka pencarian selesai. Dianggap bahwa, oh berarti state sekarang itu sudah yang paling baik. Makanya hill climbing search itu, kalau di buku Russell juga dikatakan seperti memanjat gunung dengan amnesia dan kabutnya sangat tebal. Kenapa amnesia? Karena nggak ingat langkah yang tadi udah diambil atau belum gitu ya. Langkah yang tadi itu sebetulnya mungkin
punya jalan lain nih, percabangan yang lain yang bisa saya coba, itu nggak ingat. Dan dia hanya bisa melihat tetangganya saja. Sehingga 3, 4, 5 langkah ke depan itu dia nggak bisa lihat. Kenapa? Karena kabutnya sangat tebal. Ya, jadi dia hanya bisa melihat tetangga. Nah, yang dimaksud tetangga adalah mengubah nilai dari satu variabel saja. Oke, yang Steepest Ascent, maka dia membangkitkan semua nilai untuk kemudian dipilih satu yang terbaik. Oke, nah kalau sideways move, apa ya bedanya dengan yang Steepest Ascent ya? Kira-kira. Thomas Ferdinand. Oh, ada yang mau jawab, silakan. Kalau steepest ascent itu harus yang lebih baik. Kalau sideways move itu boleh yang sama baik. Oke, sama nilainya dengan kondisi state saat ini. Itu masih boleh untuk sideways move ya. Dengan harapan, mungkin ya, dengan harapan kalau misalnya masih boleh nih, sekali, 2 kali, misalnya sampai 100 kali masih boleh maksimal gitu ya, nilainya sama dengan yang kondisi sekarang, jangan-jangan dia memang sedang sampai di shoulder gitu, sehingga nanti bisa naik lagi. Karena hill climbing search ini kan termasuk dalam local search. Sedangkan kita tahu initial state dari local search ini adalah semua variabel itu sudah diisi nilai tapi random. Ya, pengisiannya itu random. Oleh karena itu, randomnya itu kan tergantung dia berada di mana. Kalau randomnya itu posisinya, kalau Anda lihat grafik ya yang ada di slide kuliahnya, grafik yang pas kemudian dia berada di dekat global optimum, di dekat puncak, atau pergerakannya bisa mengarah ke yang puncak, bagus dia. Maka dia bisa sampai global optimum. Tapi persoalannya adalah kalau pas mulai, ternyata dia berada di titik yang dekat dengan shoulder, maka bisa saja nanti pada saat dia sampai, oh ini sudah sampai shoulder nih ya, yang lebih baik. Tapi berikutnya sama terus. Harapannya nanti dia bisa keluar dari shoulder untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Itu yang diharapkan dari sideways move. Sedangkan kalau steepest ascent, begitu ketemu shoulder, berhenti. Inilah yang dianggap yang paling baik. Padahal mungkin dia belum global optimum, masih yang lokal optimum. Oke, nah tolong diingat optimum karena bisa saja persoalannya adalah mencari yang maksimal atau mencari yang minimal. Cost-nya paling kecil misalnya, atau keuntungan paling besar. Tergantung persoalannya nanti. Oke, jadi begitu ya, betul ya hoki ya. Jadi kalau yang sideways move itu tandanya itu sama dengan masih boleh. Sedangkan kalau yang steepest ascent sama dengan atau yang lebih kecil tetangganya dibandingkan state sekarang itu nggak boleh. Harus yang lebih baik. Kalau nggak ada ya berarti selesai. State ini adalah yang terbaik kalau steepest ascent. Oke, kalau yang random restart kira-kira gimana? Bedanya apa ya? Coba sebentar, tadi kembali lagi ke hoki. Hoki kalau yang sideways move itu semua tetangganya dibangkitkan nggak? Iya. Ya, semua tetangganya dibangkitkan. Oke, untuk kemudian memilih yang terbaik di antara yang tetangga itu. Dan boleh sama. Tetap tapi memilih yang terbaik. Oke, kalau yang random restart, Thomas Ferdinand. Tidak ada. Tes. Halo. Ya, kedengeran Thomas ya. Ya kalau random restart itu dia bakal mengulangi terus climbingnya goalnya ketemu. Yang diulang apanya nih? Yang diulang diulang dari initial state yang random. Ya, betul. Jadi ketika saya sudah sampai, misalnya ketika pertama kali melakukan pencarian dengan hill climbing yang steepest ascent, untuk kemudian, wah, udah tidak ada yang lebih baik lagi nih neighbor-nya, gitu ya. Maka dan
ternyata final state itu belum solusi. Kenapa? Karena masih ada batasan-batasan yang dilanggar. Nah, karena belum sampai solusi, maka dia ngulang lagi. Bangkitkan initial state secara random lagi. Karena harapannya nanti initial state berikutnya itu adalah titik yang dekat dengan global optimum. Harapannya begitu, ya. Random restart, jadi ngulang lagi, nanti di restart lagi, ngulang lagi, dan seterusnya. Nah, kemungkinannya memang untuk bisa sampai ke solusi bisa jadi lebih besar ya, karena kan dia diulang. Begitu gagal diulang, ya. Nah, formulanya ada di slide kuliah. Dengan probabilitas berapa dia akan mengulang berapa kali dan kemungkinannya berapa step yang diperlukan. Oke, ya terima kasih. Jadi random restart itu ya, dia mengulang ketika belum sampai solusi. Tapi kalau sudah sampai solusi ya sudah saja. Selesai. Maksudnya sampai solusi di sini adalah tidak melanggar batasan yang diharapkan. Ya, contohnya n-queens berarti sudah tidak ada lagi yang saling memakan. Oke, nah sekarang yang stokastik hill climbing. Bedanya apa ya kalau stokastik? Rea LK ada? Halo Bu. Ya. Kenapa? Sedih. Yang stokastik gimana sih? Apa sih bedanya dibandingkan hill climbing yang lain? Saya belum sempat lihat sih Bu yang bagian situ. Tapi udah baca modulnya? Iya, tapi belum ngerti Bu. Oke. Tadi ditanya nggak ada yang ya. Oke, Rea Eka ini karena tercatat tidak hadir ya, jadi nanti harus bacanya yang di course-nya yang K03 di F3170-nya. Oke, mungkin Reynaldo bisa membantu, Reynaldo Antolis. Ya, Bu. Nah, kira-kira apa sih yang membedakan stokastik dengan varian yang lain dari hill climbing? Kalau aku juga masih kurang paham. Reynaldo tadi udah jawab ya? Iya. Bisa panggil ya? Salah saya. Oke, kalau stokastik itu sebetulnya dia random. Milih tetangganya itu random. Oke, dan dia tidak membangkitkan semua tetangga. Karena yang dibangkitkan hanya satu saja dengan nilai random. Itu yang sebetulnya membedakan. Oke. Dipahami nggak kira-kira? Jadi kalau yang lain itu kan membangkitkan semua tetangga. Baru kemudian dipilih nih, apakah yang paling baik saja atau boleh sama. Oke. Kalau yang stokastik, dia membangkitkan satu tetangga. Jadi tetangganya itu hanya sebuah suksesor saja, secara random dipilih. Kalau ternyata dia nilainya lebih jelek, kalau dia nilainya lebih jelek, ya sudah, nggak berubah. Current state-nya tetap yang lama, yang sebelumnya, gitu ya, bukan yang tetangganya. Current state-nya tetap itu. Current state-nya tetap itu. Nah, kan dia nge-repeat lagi. Iterasi berikutnya dia pilih lagi tetangganya secara satu tetangga saja. Bangkitkan secara random. Nah, dilihat lagi tetangga yang satu ini yang baru dibangkitkan secara random itu nilainya lebih baik nggak dengan nilai yang sekarang. Kalau ternyata nilainya lebih baik, diganti. Berarti yang nilai kirimnya itu adalah nilai tetangganya yang lebih baik. Oke, ulang lagi untuk iterasi berikutnya. Iterasi berikutnya bangkitkan lagi satu tetangga yang secara random, gitu ya, secara random. Lihat lagi. Nilainya lebih baik nggak? Oh, lebih jelek nih daripada current nilai tetangganya yang baru saja dibangkitkan secara random. Karena dia nilainya tidak lebih baik daripada yang sekarang, maka ya nggak ngapa-ngapain. Jadi nilai current-nya itu tetap nilai yang lebih baik ini, bukan nilai yang baru dibangkitkan secara random. Nah, begitu seterusnya sampai iterasinya itu ada batasannya. Mau diiterasi berapa kali? Jadi yang membedakan itu ya, untuk stokastik tidak dibangkitkan semuanya. Tapi dia membangkitkan sebuah tetangga secara random.
Kalau oke, lebih baik diambil untuk menggantikan yang sekarang. Tapi kalau lebih buruk, ya nggak diambil. Yang sekarang tetap aja, tidak diganti gitu. Ya. Jadi dia tidak memilih langkah yang lebih buruk. Tapi pembangkitan tetangga randomnya itu mungkin lebih buruk. Hanya kalau lebih buruk nggak akan diambil untuk menggantikan yang sekarang, yang lebih baik. Oke? Kira-kira dipahami, Rea? Reynaldo? Paham, Ya. Bu. Oke. Kresna Faza, silahkan. Bu, itu untuk yang stokastik, jadi dia bisa nggak nemu global maksimumnya ya? Mungkin sama saja. Jadi dia kan dia berhenti ketika iterasinya berakhir ya, atau batasnya tercapai. Sedangkan ketika batas tercapai itu kan ada kemungkinan bahwa dia belum pernah sama sekali nyentuh global maksimum, jadi dia nggak bakal, current state-nya nggak bakal berubah ke itu kan, Bu? Iya. Sama seperti Steepest Ascent. Steepest Ascent juga tidak menjamin dia pasti menemukan global optimum. Oke, Steepest Ascent itu kan sekarang tergantung posisinya kan. Tergantung. Saya ganti dulu ya ke slide kuliah dulu yang ada gambar. Mana ya yang ada gambar? Oke, ini. Sebentar, saya ganti dulu. Oke. Nah, jadi mouse saya kelihatan nggak gerak-gerak? Kelihatan. Oke. Jadi kalau initial state-nya, ketika initial state-nya si hill climbing yang steepest ascent itu berada di current state, yang tulisan current state ini. Misalnya ya, initial state-nya dia berada di sini. Maka tetangga terbaik berikutnya kan dia pasti menujunya ke atas, gitu ya. Hanya satu tetangga kan yang boleh diganti nilainya. Ini adalah neighbor-nya dia itu sekitar sini. Dia nggak bisa melihat ke sana, nggak bisa melihat ke jauh, karena dia berjalan di gunung, di kabut tebal, gitu ya. Nah, dia berusaha mendaki. Karena apa? Saya berharap saya sampai di puncak Himalaya tertinggi, gitu ya, dengan melakukan pemilihan jalannya selalu yang lebih tinggi. Oke. Nah, begitu dia sampai ke lokal maksimum sini, yang steepest ascent ya, yang pertama, varian yang dasarnya gitulah ya, maka dia melihat tetangganya itu lebih buruk semua kan nilainya, dan dia hanya bisa melihat tetangganya saja, nggak bisa melihat jauh. Sehingga steepest ascent pun dia bisa berakhir di lokal maksimum. Kenapa dinyatakan lokal maksimum? Karena dia itu sebetulnya belum sampai ke solusi, masih ada pemberian nilai pada variabel-variabel tertentu yang masih melanggar constraint. Jadi steepest ascent pun masih mungkin dia berakhir di lokal maksimum, tidak sampai ke global maksimum. Hal yang sama untuk yang stokastik. Jadi stokastik itu justru dia malah bisa loncat-loncat gitu ya. Sekarang misalnya saya berada di current state gitu. Random bangkitkan satu nilai gitu ya, satu nilai, tapi dia tidak membangkitkan semua tetangga. Kalau dia lebih buruk, ya dia diem aja nggak diganti. Nanti berikutnya lebih baik dia ganti. Nah, dia bisa sampai ke lokal maksimum juga. Gitu ya. Kira-kira menjawab nggak ya pertanyaannya, Kresna? Menjawab, Bu. Oke. Oleh karena itu, yang steepest ascent itu berusaha diperbaiki dengan yang namanya sideways move, kemudian dengan yang random restart gitu ya. Walaupun random restart sebetulnya seolah-olah bisa saja dia steepest ascent tapi dilakukan berkali-kali gitu. Karena harapannya current atau initial state-nya itu bisa pindah gitu dengan random restart. Di iterasi berikutnya mungkin saja dia berada di daerah yang ini mulainya, maka dia nanti kalaupun pakai steepest ascent dia bisa sampai ke global maksimum. Nah, itu yang kemudian banyak penelitian itu kalau memanfaatkan local search itu tidak
hanya local search saja. Jadi local search plus suatu metode lain, tambahannya digunakan untuk apa metode lain? Untuk menentukan initial state-nya, supaya nggak random murni gitu. Harapannya sedemikian supaya apa? Supaya jumlah iterasinya sedikit dan sampai ke global maksimum. Oke? Ada lagi yang mau bertanya? Nah, kalau simulated annealing, idenya sih sebetulnya ya, ini anggaplah misalnya ini adalah sebuah wadah gitu ya. Sebuah wadah untuk kemudian di dalam wadah ini dimasukkan bola pingpong gitu. Nah, bola pingpong itu kan kalau begitu masuk pertama random, itu kan bisa di mana saja nih posisinya. Nah, harapannya itu adalah kalau dengan simulated annealing, itu wadahnya ini kayak dikocok-kocok, digoyang-goyang gitu. Supaya apa? Kalau tadinya dia berada di daerah sini, si bolanya itu, kalau dikocok-kocok dengan tidak terlalu keras tentunya ya, kalau dikocok terlalu keras nanti bolanya keluar dari wadah gitu. Dikocok-kocok supaya nanti harapannya bisa pindah ke sebelah sini. Kalau dia pindah ke sini kan tentunya harapannya ngambil lama-lama nanti, oh dia ngambilnya yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik. Nah, simulated annealing ngocok-ngocoknya itu dengan apa? Ngocoknya itu dengan memperbolehkan bahwa perpindahan ke state berikutnya itu lebih buruk nilainya dibandingkan state yang sekarang. Ya, itu cara ngocok-ngocoknya simulated annealing. Jadi ketika dia membangkitkan tetangga, dilihat, oh tetangga saya ini lebih baik. Kalau lebih baik pasti diambil, ya. Kalau lebih baik dia pasti berubah dari state yang sekarang. Tapi kalau ternyata, oh tetangga saya itu yang sekarang diperiksa setelah dia mengambil yang tadi, kemudian dia periksa lagi sebuah tetangganya ternyata nilainya lebih buruk nih dari yang current state-nya. Maka kemungkinan nilai yang lebih buruk itu diambil. Mungkin diambil dengan peluangnya berapa? Dengan peluangnya adalah nilai E pangkat epsilon E per T tadi. Ya, tadi yang ada di slide kuliah, ya. Nah, nanti artinya kalau di awal-awal karena nilai T-nya itu masih besar gitu ya, jadi peluangnya untuk keambil nilai yang lebih buruk tetangganya itu lebih besar peluangnya. Harapannya apa? Ya itu tadi, oh dia itu lebih buruk nih, tapi nggak apa-apa lah di awal-awalnya saya eksplorasi dulu. Mungkin saja setelah saya pindah posisi di yang lebih buruk, saya bisa mencapai global maksimum. Harapannya simulated annealing begitu. Nah, tapi semakin bertambah iterasi, lama-lama simulated annealing, ya harusnya dia makin lama nggak boleh ngambil yang lebih buruk, harusnya mengambil yang lebih baik. Sehingga peluang untuk mengambil tetangga yang dibangkitkan itu lebih buruk, itu makin kecil peluangnya. Sehingga dia pasti nanti ngambil yang lebih baik. Oke? Kalau misalnya dilihat dari, ini ya, dari sini, maka ketika T-nya sudah sama dengan 0, jadi T-nya itu dimulai dari nilai yang sangat besar untuk kemudian berdasarkan jadwal T, nilai T besar ini akan menurun. Jadi T besar ini adalah temperatur, T kecil ini adalah waktu. Jadi kalau misalnya waktu 1, T-nya misalnya masih 100, ini sebuah fungsi lah. Anda bisa mengatur nanti. Dia berkurang setiap satuan waktu, dia berkurang setengah derajat, atau berkurang 0,2 derajat, atau berkurang 0,3 derajat gitu ya. Dan dimulai dengan nilai yang besar. Tapi itu terserah nanti Anda boleh mengaturnya, fungsi schedule ini, yang pasti nilainya makin menurun. Seiring bertambahnya T atau bertambahnya waktu, nilai T ini harusnya menurun. Nah, ketika T-nya sudah sama dengan 0, berdasarkan fungsi schedule yang Anda buat, maka dia akan mengembalikan saat itu state-nya seperti apa. Ya sudah, itu yang dikembalikan. Oke? Nah, lagi-lagi bisa saja pada saat T besar atau temperatur sama dengan 0, dia belum sampai global maksimum. Mungkin saja. Walaupun dalam penelitian ketika nilai temperatur atau T besar itu kita kurangi sedikit demi sedikit, dia bisa sampai ke global maksimum.
Oke. Nah, di sini dia seperti stokastik. Oke. Next-nya, tetangganya itu dia mengambil secara random. Suksesor atau tetangga dari posisi sekarang. Nah, kemudian dia melihat nih, seberapa baik nilai tetangganya, delta E-nya. Nilai berikutnya dikurangi nilai yang sekarang. Kalau ternyata lebih besar 0, berarti kan yang tetangganya itu lebih baik nilainya daripada yang sekarang ya. Maka dia langsung diganti, otomatis diganti ke nilai tetangga yang lebih baik lagi. Tapi kalau ternyata tidak lebih baik, maka nilai yang sekarang mungkin diganti dengan nilai next, tapi dengan probabilitasnya sebesar epsilon pangkat delta E per T. Oke? Jadi kalau misalnya T-nya sangat besar, kalau T-nya sangat besar, apa yang terjadi di pangkat ini? Itu kalau delta E-nya negatif ya, kalau delta E-nya negatif. Kalau delta E-nya positif, maka sudah pasti. Maka next-nya itu diambil untuk menggantikan yang current. Tapi kalau delta E-nya negatif, apa yang terjadi kalau T-nya sangat besar? Nilai probability-nya menjadi kecil atau besar? Menjadi apa? Kecil. Kok kecil? Sebentar. Kalau nilai T-nya besar, ingat delta E-nya pasti negatif di sini ya. Kalau delta E-nya negatif dibagi dengan T yang besar kan berarti minus sesuatu yang sangat kecil gitu bukan? Yang atasnya, Ya. Nah, kalau minus kan berarti sebenarnya 1/E ya. 1/E pangkat sekian gitu. Nggak kebayang, nggak apa-apa deh, nanti dibayangkan. Kalau ininya negatif, delta E-nya negatif, berarti kan sebenarnya seolah-olah 1/E pangkat, E kecil maksud saya, 1/E kecil pangkat ini, tapi nilainya sudah nggak negatif gitu. Oke, kalau T-nya sangat besar, berarti kan 1/E kecil pangkat ininya menjadi sangat kecil kan? Nah, 1 dibagi dengan E yang pangkatnya sangat kecil, itu berarti nilainya 1 dibagi sesuatu nilai yang sangat kecil. Misalnya ya, 1 dibagi 0,0001 gitu. Maka probabilitasnya bisa besar. Sehingga maksud saya adalah ketika T-nya besar, ketika T-nya nilainya masih besar, maka probability E kecil pangkat delta E per T ini lebih besar peluangnya. Sehingga di awal-awal peluang untuk mengambil tetangga yang lebih buruk, yang delta E-nya lebih kecil atau sama dengan 0, itu masih besar peluang untuk menggantikannya dengan nilai yang lebih buruk. Tapi nanti makin lama, nilai T-nya kan makin kecil tuh. Ketika nilai T-nya makin kecil, ingat delta E di sini pasti negatif atau sama dengan 0 gitu ya. Maka peluangnya akan makin kecil. Oke, peluangnya untuk mengambil nilai yang lebih buruk itu akan makin kecil. Nah, itu idenya simulated annealing. Oke, contohnya adalah yang sudah ada di slide juga. Bisa 2. Jadi Anda boleh menentukan pendekatannya adalah saya ketika next ini nilainya delta E-nya negatif atau 0, pokoknya lebih buruk daripada yang sekarang, maka bisa 2. Apakah nilainya itu akan langsung saya bandingkan dengan suatu threshold atau batasan tertentu? Maka kalau probability-nya lebih besar dari setengah, maka ganti deh current-nya dengan next, walaupun lebih buruk. Atau setiap kali Anda pakai nilai random antara 0 sampai 1. Jadi kalau misalnya suatu saat, yang kepilih adalah 0,8. Kemudian dilihat, pada saat itu nilainya, probability-nya adalah 0,9. Sedangkan random yang terpilih pada saat itu adalah 0,8. 0,9 lebih besar nih daripada 0,8. Berarti oke, nggak apa-apa. Nilai current-nya diganti dengan next yang lebih kecil. Tapi kalau next-nya ini lebih besar atau lebih baik daripada current,
maka kita tidak menggunakan probability ini ya. Kalau lebih baik pasti diambil. Kalau lebih baik pasti diambil. Nah, probability ini dipakai hanya ketika nilai next-nya ini lebih kecil atau lebih buruk daripada here, dengan probability sekian. Kapan ngambil probability-nya itu? Boleh 2, pilih salah satu, apakah ada batasan tertentu. Pokoknya selama dia masih lebih besar dari setengah, oke lah, ambil aja nilainya lebih buruk, nggak apa-apa. Atau batasnya pun dibikin random gitu. Tergantung saat itu angka yang terpilih antara 0,1, antara 0 sampai 1-nya berapa. Kalau pada suatu saat gitu ya, 0,2, padahal probability-nya dia cuma 0,3, ya nggak apa-apa. Berarti kalau Anda pakai pendekatan ini, probability 0,3 pun itu juga bisa mengubah kiranya dengan next yang lebih buruk. Gitu ya. Itu idenya yang simulated annealing. Nah, ini ada ilustrasinya. Ini contohnya kalau parafrase, mengubah kalimat gitu ya. Mengubah kalimat ke bentuk lain gitu. Nah, ini ada penelitian juga bahwa dia bisa sampai global optimum ketika probability-nya mendekati 1. Dengan probabilitas mendekati 1 ketika T-nya menurun secara perlahan. Ya, apa yang harus dibayar, harga yang harus dibayar adalah iterasinya tentunya lebih banyak jadinya. Oke, udah 8.44, sebetulnya masih ada yang perlu mau saya tanyakan. Latihan saja, nanti kita latihan di hari Rabu saja ya. Nah, Rabu nanti akan baca dulu genetic algorithm. Oke, untuk kemudian kita diskusi. Saya akan mengumumkan nanti lewat line. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tutup? Baik, kalau tidak ada, terima kasih semuanya. Selamat belajar. Untuk yang tadi belum buka modul yang di IF 03, IF 317003, silakan dibuka yang di 03 supaya tercatat hadir. Oke. Baik, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Semoga sehat selalu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Aduh. Oke.